Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Secara umum, kebanyakan dari perempuan menganggap bahwa semua tanda-tanda menjelang menstruasi seperti kram, gatal, dan perubahan mood seperti PMS atau premenstrual syndrome. Padahal perubahan kondisi tubuh mendekati waktu haid bisa dibagi menjadi dua, yaitu PMS dan dysmenorrhea. PMS adalah suatu kelompok gejala yang timbul dalam fase luteal siklus menstruasi, yaitu antara 2 hingga 12 hari menjelang terjadinya haid, dan akan hilang dalam 24 jam pertama sejak keluarnya darah mens. Gejala-gejala PMS bisa berbeda serta berbagai intensitas dan durasinya. Sekitar 70 hingga 90% wanita yang mengalami menstruasi mendapatkan gejala PMS yang berulang, dengan 20 hingga 40% dari mereka mengalami keluhan yang cukup berat. PMS disebabkan oleh fluktuasi atau berubahnya kadar hormon dalam tubuh. Fluktuasi hormon ini bersama dengan faktor-faktor lainnya seperti gaya hidup dan kondisi kesehatan secara umum bisa menyebabkan timbulnya gejala-gejala seperti kelelahan, sensitif, keinginan untuk menyantap makanan tertentu, payudara terasa kencang, rasa nyeri di sekitar pinggul, kembung, dan kecemasan hingga mood swing. Sementara itu, dysmenorrhea atau dysmenorrhea merujuk pada rasa nyeri yang intens dan kram yang dialami oleh wanita menjelang, selama, dan setelah menstruasi. Dysmenorrhea biasanya terjadi 2 hari menjelang hari pertama haid. Gejala-gejala dan keluhan akan hilang dalam 2 hingga 4 hari setelah hari pertama haid, atau pada beberapa wanita bisa berlangsung terus hingga hari terakhir. Tingkat keparahan dysmenorrhea bisa berbeda dari tiap wanita. Sekitar 40 hingga 80% mengalami gejala ringan hingga sedang. Sementara 5-10% merasakan nyeri yang sangat berat hingga membuat mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Beberapa gejala spesifik yang dilaporkan terjadi pada fase PMS dengan yang terjadi pada fase menstruasi memang ada yang berhubungan. Hal ini bisa dikarenakan beberapa wanita cenderung mengalami gejala-gejala PMS yang terus berlanjut hingga hari kedua menstruasi. Penjelasan lainnya adalah beberapa gejala umum seperti nyeri dan pegal, kecemasan, atau kelelahan bisa terjadi baik pada PMS ataupun dysmenorrhea, meskipun penyebabnya berbeda. Berikut adalah beberapa poin paling jelas mengenai perbedaan di antara kedua kondisi yang berhubungan dengan menstruasi ini. PMS adalah kombinasi dari faktor emosional dan fisikal yang dialami wanita menjelang terjadi menstruasi. Sementara dysmenorrhea adalah nyeri yang bersifat fisikal serta kram yang disebabkan oleh reaksi tubuh atas terjadi menstruasi. PMS disebabkan oleh perubahan kadar hormon dalam tubuh menjelang haid. Sementara dysmenorrhea terjadi karena sebab-sebab fisik dan bisa menjadi indikasi adanya kondisi patologis seperti endometriosis, radang pinggul, dan lainnya. Gejala-gejala PMS akan hilang ketika haid dimulai, sementara dysmenorrhea bisa terus berlangsung hingga akhir masa haid bahkan sesudahnya. Jika termasuk pada dysmenorrhea sekunder, biasanya rasa sakitnya malah akan semakin meningkat ketika haid dimulai. PMS menyebabkan perubahan yang cenderung bersifat emosional seperti mood swing, kecemasan, lebih sensitif dan mudah marah, dan bila berhubungan dengan fisik maka akan berupa rasa kencang pada payudara atau kembung. Sementara dysmenorrhea menyebabkan keluhan yang bersifat fisik seperti kram yang rasa nyerinya tajam, hilang dan timbul serta berpusat di bagian atas pubis yang kemudian menyebar ke bagian belakang dan paha. PMS biasanya bersifat ringan, sementara dysmenorrhea bisa sangat menyakitkan hingga membuat wanita yang mengalaminya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Data menyebutkan bahwa wanita yang mengalami obesitas dengan gaya hidup yang kurang gerak memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami dysmenorrhea. Sebagai perbandingannya, riset menunjukkan bahwa perbaikan asupan nutrisi dan kebiasaan olahraga bisa mengurangi tingkat keparahan dan atau timbulnya PMS. Studi ini memperkuat indikasi bahwa PMS dan dysmenorrhea adalah 2 hal yang berbeda, meskipun karakteristik personal dan gejala-gejalanya mungkin sama. Demikianlah pembahasan singkat mengenai perbedaan PMS dan dysmenorrhea. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tuliskan pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.